saya Kisia Indah Julita dari kelas 10-5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal-soal yaitu tentang materi tata nama senyawa kimia. Baik, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal bagian A. Soal bagian A adalah tuliskan nama senyawa berikut. Di soal bagian ini, yaitu telah diketahui rumus senyawa kimia, maka kita akan menentukan nama dari senyawa kimia tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, yaitu langkah yang pertama, tentukan terlebih dahulu nama unsur, golongan, jenis unsur, dan muatan dari unsur tersebut. Lalu langkah yang kedua, tentukan tata nama senyawa dari kedua unsur tersebut. Apakah senyawa kovalen, senyawa ionik, senyawa poliatomik, atau senyawa asam basa. Kemudian, langkah yang ketiga, tentukan rumus penamaan senyawa yang akan digunakan. Soal yang pertama yaitu Na2C2O4. Di soal ini terdapat 3 unsur. Penyelesaiannya yaitu Na2 merupakan natrium yang terdiri dari 2 atom yang berada di golongan 1A, yang berarti unsur logam dengan bermuatan positif 1. Sedangkan C2O4 adalah oksalat. C2O4 merupakan jenis ion poliatom dengan bermuatan negatif 2. Karena terdiri dari kation logam dan ion poliatom, maka ini merupakan senyawa ion poliatomik. Kemudian, penamaan senyawa ion poliatomik yang akan kita gunakan yaitu kation logam ditambah dengan ion poliatom, yang merupakan kation logam yaitu natrium dan yang merupakan ion poliatom yaitu oksalat. Maka kita gabung menjadi natrium oksalat. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu SRO. Penyelesaiannya, Sr merupakan strontium. Sr itu berada di golongan 2A yang berarti unsur logam dengan bermuatan positif 2. Sedangkan O adalah oksigen. O berada di golongan 6A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 2. Karena unsurnya terdiri dari logam dan non-logam, maka ini merupakan senyawa ionik. Penamaan senyawa ionik yang akan kita gunakan yaitu logam ditambah non-logam ditambah ida. Lalu kita masukkan rumusnya, strontium ditambah oksigen tambah ida maka menjadi strontium oksida. Soal yang ketiga yaitu Fe2O3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, Fe adalah besi. Fe berada di golongan 8B yang berarti unsur logam dengan bermuatan positif 2 dan positif 3. Sedangkan O adalah oksigen yang berada di golongan 6A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 2. Kemudian, tentukan bilangan oksidasi dari unsur Fe. Agar kita mengetahui bilangan oksidasi dari unsur Fe, maka terlebih dahulu tentukan bilangan oksidasi dari unsur atom O. O memiliki muatan -2, dan O juga terdiri dari 3 atom. Maka jumlah muatan O dikalikan dengan jumlah muatan
atom O, maka hasilnya menjadi min 6. Karena bilangan oksidasi O adalah min 6, maka bilangan oksidasi F juga harus sama, yaitu positif 6. Tetapi, bilangan oksidasi plus 6 ini untuk 2 atom Fe. Bagaimana kita cara mengetahui bilangan oksidasi untuk 1 atom Fe? Yaitu dengan cara membagi hasil bilangan oksidasi dengan jumlah atom Fe. Positif 6 dibagi 2, maka hasilnya menjadi positif 3. Maka bilangan oksidasi untuk 1 atom Fe adalah positif 3. Karena unsurnya terdiri dari logam dan non-logam, dengan jumlah muatan logamnya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus senyawa ionik, yaitu logam di dalam kurung angka biloksnya ditambah non-logam ditambah ida. Yang merupakan logam yaitu besi, dengan angka biloks unsur besi yaitu 3 dituliskan di dalam kurung dengan angka Romawi. Lalu ditambah oksigen dan ditambah ida, maka hasilnya menjadi besi 3 oksida. Jadi, nama senyawa dari Fe2O3 yaitu besi 3 oksida. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu Mg3N2. Penyelesaiannya yaitu Mg adalah magnesium. Mg berada di golongan 2A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan positif 2. Sedangkan N adalah nitrogen yang berada di golongan 5A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 3. Itu artinya ini merupakan senyawa ionik. Rumus senyawa ionik yang akan kita gunakan yaitu logam ditambah non-logam ditambah ida, yang merupakan unsur logam yaitu magnesium, dan yang merupakan unsur non-logam yaitu nitrogen, ditambah ida, maka hasilnya menjadi magnesium nitrida. Jadi, nama senyawa dari Mg3N2 yaitu magnesium nitrida. Soal yang kelima yaitu Cl2O. Penyelesaiannya yaitu Cl adalah klor. Cl berada di golongan 7A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 1. Sedangkan O adalah oksigen yang berada di golongan 6A yang merupakan unsur non-logam dengan bermuatan negatif 2. Artinya, karena unsurnya terdiri dari non-logam dengan non-logam, maka ini merupakan senyawa dari kovalen. Lalu selanjutnya, rumus senyawa kovalen yang akan kita gunakan yaitu awalan ditambah non-logam ditambah awalan ditambah unsur non-logam dan ditambah ida. Awalan dari Cl yaitu 2, maka kita tuliskan nama awalannya menjadi di. Lalu kemudian kita tambahkan unsur non-logam yang pertama yaitu klor. Kemudian kita tambahkan awalan dari unsur non-logam yang kedua yaitu O. Di sini awalan O tidak dituliskan. Itu artinya O memiliki awalan 1 dengan nama mono. Lalu selanjutnya kita tambahkan unsur non-logam yang kedua yaitu oksigen. Lalu kita tambahkan ida. Maka kita susun ini semua maka menjadi hasilnya diklorin monoksida. Jadi nama senyawa dari Cl2O yaitu diklorin monoksida. Selanjutnya soal yang keenam yaitu PCl5. Penyelesaiannya yaitu P adalah fosfor. P berada di golongan 5A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 3. Sedangkan Cl adalah klor yang berada di golongan 7A yang berarti unsur non-logam dengan bermuatan negatif 1. Karena unsurnya terdiri dari non-logam dengan non-logam, maka ini merupakan juga senyawa kovalen. Rumus senyawa kovalen yang akan kita gunakan yaitu awalan ditambah non-logam ditambah awalan ditambah non-logam dan ditambah ida. Awalan dari unsur fosfor tidak dituliskan, itu artinya awalannya yaitu 1, yang artinya mono. Tetapi di dalam aturan
tata nama senyawa binar. Jika awalan 1 untuk unsur pertama, itu tidak perlu disebutkan. Maka awalan untuk fosfor kita tidak perlu tuliskan di sini. Lalu kemudian kita tambahkan unsur non-logam yang pertama yaitu fosfor. Kemudian kita tambahkan awalan dari unsur non-logam yang kedua. Awalan dari unsur Cl yaitu 5. Maka kita sebutkan awalannya yaitu penta. Kemudian kita tambahkan unsur non-logam yang kedua yaitu klor ditambah ida. Lalu kita susun, maka hasilnya menjadi fosfor pentaklorida. Jadi, nama senyawa dari PCl5 yaitu fosfor pentaklorida. Soal yang ketujuh yaitu H2NO2. Penyelesaiannya yaitu H2 adalah asam. H2 merupakan senyawa kovalen polar yang mengandung ion H positif, sedangkan NO2 adalah nitrit. NO2 ini merupakan anion polyatom yang berasal dari ion polyatomik. Maka ini merupakan senyawa asam. Rumus senyawa asam yang akan kita gunakan yaitu asam ditambah dengan anion polyatom, yang merupakan anion polyatom yaitu nitrit. Maka hasilnya menjadi asam nitrit. Jadi, nama senyawa dari H2NO2 yaitu asam nitrit. Soal yang ke-8 yaitu CaOH2. Penyelesaiannya yaitu Ca adalah kalsium yang berada di golongan 2A, yang berarti unsur logam dengan bermuatan positif 2. Sedangkan OH2 adalah hidroksida yang merupakan senyawa basa dengan bermuatan negatif 1. Maka ini merupakan senyawa basa. Rumus senyawa basa yang akan kita gunakan yaitu kation atau ion logam ditambah dengan hidroksida, yang merupakan kation atau ion logam yaitu kalsium. Maka hasilnya menjadi kalsium hidroksida. Jadi nama senyawa dari CaOH2 adalah kalsium hidroksida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal bagian B. Soal bagian B adalah tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Di soal bagian ini, yaitu telah diketahui nama senyawa kimia, maka kita akan mencari rumus kimia senyawa tersebut. Untuk mengerjakan soal bagian ini, langkah yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu jenis senyawa kimia tersebut. Lalu yang kedua, tuliskan susunan penamaan senyawa kimia tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu susun seluruh lambang kimia menjadi sebuah rumus kimia senyawa. Baik, soal yang pertama yaitu diklorin heptaoksida. Penyelesaiannya yaitu diklorin merupakan klor dengan unsur non-logam yang memiliki awalan di atau 2. Sedangkan heptaoksida adalah oksigen yang diganti akhirannya dengan ida, maka menjadi oksida yang merupakan unsur non-logam dengan awalan hepta atau 7. Karena unsurnya terdiri dari non-logam dengan non-logam, maka senyawa tersebut merupakan senyawa kovalen. Kemudian, penamaan senyawa kovalen yang akan kita gunakan yaitu awalan ditambah dengan non-logam ditambah awalan ditambah non-logam dan akhirannya diganti dengan ida. Awalan dari diklorin yaitu di dengan non-logamnya yaitu klor. Kemudian awalan dari heptaoksida yaitu hepta dengan unsur non-logamnya yaitu oksigen yang diganti akhirannya dengan ida. Maka kita susun menjadi diklorin pentaoksida. Nama awalan di yaitu 2. Kemudian unsur klor yaitu lambangnya di sini yaitu Cl, maka kita tuliskan Cl. Kemudian awalan hepta itu artinya 7. Kemudian unsur oksigen dilambangkan yaitu lambangnya O, maka kita tuliskan O. Lalu kita susun, yang pertama kita tuliskan lambang dari unsur non-logamnya.
lambang klor yaitu Cl, kemudian lambang oksigen yaitu O. Lalu kita tuliskan jumlah atomnya. Klor memiliki 2 jumlah atom, maka kita tuliskan di samping Cl. Kemudian oksigen memiliki jumlah atom 7, maka kita tuliskan angka 7 di samping lambang O. Jadi, rumus kimia dari nama senyawa di klorin heptoksida yaitu Cl2O7. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu asam sulfida. Penyelesaiannya yaitu dengan asam, lambangnya yaitu H, yang merupakan senyawa kovalen polar dengan bermuatan positif 1. Sedangkan sulfida yaitu sulfur yang akhirannya diganti dengan ida maka menjadi sulfida dengan lambang sulfur yaitu S, yang merupakan unsur non-logam dengan bermuatan negatif 2. Karena unsurnya terdiri dari unsur asam dan non-logam, maka senyawa tersebut merupakan senyawa asam. Penamaan senyawa asam yang akan kita gunakan yaitu senyawa asam yang mengandung oksigen. Rumusnya yaitu asam ditambah anion ditambah dengan ida. Maka kita susun menjadi asam sulfida. Sulfida yaitu berasal dari sulfur yang akhirannya diganti dengan ida, maka menjadi sulfida. Kemudian kita tuliskan lambang rumus kimianya. Asam lambangnya yaitu H, sedangkan sulfida atau sulfur yaitu lambangnya S, maka membentuk rumus kimia HS. Kemudian kita akan menentukan jumlah biloks dari kedua unsur tersebut. Untuk menetralkan kedua unsur kimia berikut, yaitu dengan cara menyamakan angka biloksnya kedua unsur kimia berikut. Sulfur memiliki jumlah biloks negatif 2, maka jumlah biloks asam yaitu menjadi positif 2. Sesudah menyamakan jumlah biloks kedua unsur tersebut, kita akan menuliskan rumus kimia senyawanya. Di dalam aturan kimia, hanya jumlah biloks positif saja yang dapat dituliskan di dalam rumus kimia senyawa. Jadi, rumus kimia dari nama senyawa asam sulfida yaitu H2S. Soal yang ketiga yaitu nikel 3 fosfat. Penyelesaiannya, lambang dari nikel yaitu Ni yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 2 dan positif 3. Sedangkan lambang dari fosfat yaitu PO4 yang merupakan ion poliatom dengan bermuatan negatif 3. Maka kita gabungkan menjadi Ni dengan muatan positif 3 ditambah dengan PO dengan muatan negatif 3. Karena muatannya sama atau netral, maka kita langsung buat rumus kimia yaitu NiPO4. Jadi, rumus kimia dari nama senyawa nikel 3 fosfat adalah NiPO4. Soal yang keempat yaitu seng asetat. Penyelesaiannya, lambang dari seng yaitu Zn yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 2, sedangkan lambang dari asetat yaitu CH3COO yang merupakan ion poliatomik dengan bermuatan negatif 1. Kemudian kita akan menggabungkan lambang dari seng dan asetat. Zn yang memiliki muatan positif 2 ditambah dengan asetat yang memiliki muatan negatif 1. Muatan dari asetat akan kita pindahkan ke unsur seng dan juga muatan seng akan kita pindahkan ke unsur asetat. Karena asetat membutuhkan 2 unsur untuk 1 seng. Maka hasilnya Zn CH3COO2. Jadi,
Rumus kimia dari nama senyawa seng asetat adalah ZnCH3COO2. Soal yang kelima yaitu asam asetat. Penyelesaiannya, lambang dari asam yaitu H, yang merupakan senyawa kovalen polar dengan bermuatan positif 1. Sedangkan lambang asetat yaitu CH3COO yang merupakan ion polyatom dengan bermuatan negatif 1. Kemudian kita akan menggabungkan rumus kimia kedua unsur tersebut. H yang bermuatan positif 1 ditambah dengan CH3COO yang bermuatan negatif 1. Karena muatan dari kedua unsur ini sama atau dikatakan netral, maka dapat kita tuliskan tanpa kita mencari muatan lagi, menjadi CH3COOH. Mengapa lambang asetat kita tuliskan terlebih dahulu daripada lambang asam? Karena CH3COOH menampilkan struktur asam yang lengkap, sehingga ketika H terlepas, maka CH3COO dapat menampilkan ion polyatom. Jadi, rumus kimia dari nama senyawa asam asetat yaitu CH3COOH. Soal yang keenam yaitu barium hidroksida. Penyelesaiannya, lambang dari barium adalah Ba, yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 2. Sedangkan lambang dari hidroksida yaitu OH, yang merupakan ion polyatom dengan bermuatan negatif 1. Kemudian kita akan membuat rumus kimia dari kedua unsur tersebut. Ba2 ditambah dengan OH negatif 1. Untuk menetralkan muatan kedua unsur tersebut, yaitu kita harus menyamakan jumlah muatannya. Muatan Ba kita kalikan dengan muatan OH. 2 dikali min 1, maka hasilnya min 2. Jadi muatan OH yaitu min 2. Itu artinya muatan Ba juga menjadi positif 2. Positif 2 ini untuk 2 unsur Ba, maka positif 2 dibagi 2 yaitu 1. Maka kita tulis Ba, satunya tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif 2 kita bagi dengan negatif 1, yaitu hasilnya menjadi positif 2. Maka kita tulis OH-nya yaitu 2. Jadi rumus kimia dari nama senyawa barium hidroksida yaitu BaOH2. Soal yang ketujuh yaitu emas 3 fosfat. Penyelesaiannya, lambang dari emas adalah Au, yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 3. Sedangkan lambang fosfat adalah PO4 yang merupakan ion polyatom dengan bermuatan negatif 3. Kemudian kita akan menggabungkan lambang kedua unsur tersebut. Au positif 3 ditambah dengan PO4 negatif 3. Karena muatannya sudah sama atau dapat kita katakan netral, maka langsung saja kita tuliskan lambang rumus kimianya menjadi AuPO4. Jadi rumus kimia dari nama senyawa emas 3 fosfat adalah AuPO4. Soal yang ke-8 yaitu sulfur dioksida. Penyelesaiannya, lambang dari sulfur yaitu S, yang merupakan unsur non-logam dengan awalan 1. Sedangkan dioksida yaitu oksigen yang akhirannya diganti dengan ida. Lambang dari oksigen yaitu O, yang merupakan unsur non-logam dengan awalan di, artinya 2. Maka kita tuliskan lambang S1 ditambah dengan O2.
Untuk awalan pertama dari unsur pertama tidak perlu dituliskan, maka kita tuliskan saja SO2. Jadi rumus kimia dari nama senyawa sulfur dioksida adalah SO2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal bagian C. Soal bagian C adalah tuliskan benar atau salah pasangan senyawa berikut. Kalau salah, tuliskan jawaban yang benar. Di soal bagian ini, yaitu telah diketahui nama senyawa beserta rumus kimia senyawanya. Maka kita akan disuruh menentukan benar atau salah dari pasangan senyawa kimia tersebut. Baik, soal yang pertama yaitu timbal 2 asetat dengan pasangan senyawa kimianya yaitu Pb CH3COO2. Penyelesaiannya, lambang dari timbal yaitu Pb yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 2. Sedangkan lambang asetat yaitu CH3COO yang merupakan ion polyatomik dengan bermuatan negatif 1. Kemudian kita gabungkan Pb2 ditambah dengan CH3COO. Karena jumlah muatan kedua unsur tersebut tidak sama, maka kita harus menetralkan kedua muatan tersebut. Muatan Pb kita kalikan dengan muatan CH3COO, yaitu menjadi hasilnya bilox CH3COO yaitu menjadi negatif 2. Maka bilox Pb juga yaitu menjadi positif 2. Jumlah bilox positif 2 ini yaitu terdiri dari 2 unsur atom Pb. Maka untuk hasil satu unsur Pb dengan membagikan positif 2 dibagi 2 yaitu 1. Maka langsung saja kita tulis Pb. Kemudian negatif 2 dibagi dengan negatif 1 hasilnya yaitu 2. Maka kita tulis CH3COO-nya ada 2. Jadi, pasangan senyawa nomor 1 yaitu benar. Karena rumus kimia dari nama senyawa timbal 2 asetat yaitu PbCH3COO2. Soal yang ketiga yaitu fosfor triklorida dengan pasangan rumus kimianya yaitu PCl3. Penyelesaiannya, lambang dari fosfor adalah P yang merupakan unsur non-logam dengan awalan 1. Sedangkan triklorida yaitu berasal dari unsur klor yang akhirannya diganti dengan ida. Maka lambang dari unsur klor yaitu Cl yang merupakan unsur non-logam dengan awalan 3 yang artinya 3. Lalu kita gabungkan P dengan awalan 1 ditambah dengan Cl awalan 3, maka sama dengan untuk unsur pertama dengan awalan 1 tidak perlu dituliskan. Maka kita hasilkan menjadi PCl3. Jadi pasangan senyawa berikut yaitu benar. Soal yang ketiga yaitu CS2 dengan pasangan senyawa kimianya yaitu karbon disulfat. Penyelesaiannya, lambang dari C adalah karbon yang merupakan unsur non-logam dengan awalan 1. Kemudian S2 merupakan sulfur ditambah dengan akhiran ida menjadi sulfida yang merupakan unsur non-logam dengan awalan D yaitu 2. Jadi C dengan awalan 1 ditambah dengan S dengan awalan 2, maka kita tuliskan menjadi CS2. Mengapa awalan 1 tidak dituliskan? Karena
Untuk unsur pertama dengan haluan 1 tidak perlu dituliskan. Jadi, nama senyawa dari CS2 yaitu karbon sulfida. Maka, pasangan CS2 dengan karbon disulfat yaitu salah, karena jawaban yang benarnya yaitu karbon sulfida. Soal yang keempat yaitu aluminium fosfat dengan pasangan senyawanya yaitu Al2PO4. Penyelesaiannya, lambang dari aluminium yaitu Al yang merupakan unsur logam dengan bermuatan positif 3. Sedangkan lambang dari fosfat yaitu PO4 yang merupakan ion poliatom dengan bermuatan negatif 3. Maka kita gabungkan Al3 ditambah dengan PO4 negatif 3. Karena muatannya sudah sama atau dapat kita katakan netral, maka langsung saja kita tulis AlPO4. Jadi, rumus kimia dari aluminium fosfat adalah AlPO4. Tetapi, di soalnya, pasangan senyawa aluminium fosfat adalah Al2PO4. Maka, pernyataan ini merupakan pasangan yang salah.